and welcome back to my channel. This is what I want. And I'm tired of people telling me what they want for me. This is what Lily Jean wants. You understand? Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini kita akan spill the tea gitu kan. Kita akan ngomongin seorang beauty influencer yang ternyata memalsukan seluruh hidupnya demi mendapatkan popularitas. So, kalau kalian penasaran gimana ceritanya, jangan lupa untuk klik like, komen, yang paling di subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian jangan ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan by the way, jangan salvo ke jidat aku yang super lebar dan mengkilap ini. Ya, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi namanya ada Lily Jean. Dia ini seorang gadis berusia 18 tahun asal New York. Dia ini seorang beauty influencer gitu, dimana aku nggak yakin kapan dia mulai start bikin Instagramnya. Tapi I think sekitar tahun 2016. Nah dari situ dia tuh mendapat begitu banyak followers dalam waktu singkat. Terutama postingan-postingannya soal make up, dia tuh terlihat seperti beauty guru. Padahal kalau kita perhatikan, keterampilan make upnya tuh masih di bawah standar menurut aku ya. Kalau kalian mendengar tentang orang yang ahli make up dengan memiliki begitu banyak followers, pasti kalian mengharapkan, wah orang ini kayaknya keterampilan make upnya tuh bagus banget gitu. Tapi kalau kita perhatikan make upnya ini, dia itu kayak di bawah standar dibandingkan dengan make up orang lain yang memiliki pengikut jauh lebih sedikit daripada Lily. Ini sangat aneh sih bagi aku, karena ketika aku menggali dia lebih dalam, kayak aku menemukan situs webnya gitu, dan dia kayak mengklaim dirinya kalau dia tuh seorang seniman gitu yang udah belajar sedari kecil sejak dia masih muda. Do you know what I intend? I intend to be queen. When I grow up, I am going to be the biggest queen there ever was. Aku membaca kalau dia merupakan seorang seniman yang udah berkecimpung sejak dini saat dia usia 11 tahun. Tapi ketika aku akhirnya menemukan hasil seninya itu kayak mohon maaf, itu kayak Little Mermaid. Mermaidnya kayak masih tinggal di Cibaduyut kayak gitu bentukannya. Maaf ya, bukan aku maksud menghina ya Li. Ya aku merasa cukup aneh aja gitu sih guys. Karena di webnya dan di artikelnya itu dituliskan kalau Lily itu kayak seolah-olah anak yang sangat ajaib yang memiliki banyak bakat yang luar biasa. Padahal kalau kita perhatikan hasil-hasil seninya itu tuh nggak sesuai sama apa yang dia tuliskan di artikel itu. Nah, karena si Lily ini punya banyak followers, jadinya tuh dia kayak banyak bekerja sama dengan brand. Dia diundang ke acara-acara yang eksklusif, dia ada di papan iklan menjadi cover girl, terus dia ada di majalah Teen Vogue. So, hidupnya Lily ini tuh bener-bener kayak dream come true, kayak mimpi gitu loh. Ya bayangin aja, dia berkarir di dunia make up, habis itu dia kayak oke, let's party gitu. Kayaknya hidupnya tuh bener-bener perfect banget. Tapi masalahnya ini mulai muncul ke permukaan ketika orang-orang ini mulai mempertanyakan kayak siapa sebenarnya gadis ini gitu loh. Nah sekarang coba kita analisis sedikit demi sedikit apa aja sih yang dia bohong gitu kan. Nah yang pertama ini soal fake followers atau follower palsu. Mungkin kalian mulai berpikir bahwa Lily ini seorang bintang media sosial yang sangat populer. Tapi coba kita bandingkan dengan seorang Laura Lee. Dia ini merupakan seorang beauty influencer yang memiliki lebih dari 2 juta followers di Instagramnya. It's be about me. It's not about my family. It's about me. Kalau dipikir secara logika, berarti Lily yang memiliki 1 juta followers di Instagramnya, ya harusnya dikenal dong, setidaknya di kalangan komunitas sesama beauty vloggernya. Tapi masalahnya, Lily ini sama sekali gak ada yang kenal siapa dia. Nah, sekarang aku tanya, apakah kalian pernah dengar atau sekelebat tahu tentang Lily Jean ini? Aku jamin 100% kalian pasti gak ada yang tahu.
Lalu suatu hari ini ada seseorang yang menemukan postingan Lily di explore Instagram dia. Nah lalu orang ini bertanya-tanya kayak, ini siapa nih gadis ini kok bisa bekerja sama dengan banyak brand-brand terkenal gitu kan. Nah akhirnya orang ini nih mencari tahu di situs Reddit untuk menemukan jawaban siapa gadis ini gitu. Jadi kesimpulannya, Lily ini nggak ada orang yang tahu tentang dia. Dan ternyata dia ini juga membeli followers palsu. Jadinya kalau misalkan followersnya tuh nggak real, jadi orang-orang tuh juga nggak ada yang tahu tentang dia. Karena kan followersnya juga halu, itu kayak robot. Kalau kita melihat statik Instagramnya itu, datanya itu, nah dia ini membeli 150.000 followers di bulan pertama, lalu di bulan berikutnya tuh kayak turun 6.000 followers. Lalu di bulan selanjutnya itu naik lagi menjadi 150.000 followers. Nah kalau misalkan followersnya tuh kayak sering naik turun jomplang-jampling yang sangat banyak gitu, jaraknya gitu, itu mungkin kayaknya itu beli followers gitu loh. Dan total engagementnya itu di bawah 1%, which is berarti hanya 10.000 pengikutnya doang yang aktif di Instagram. Padahal kan pengikutnya kayak almost 1 million gitu kan, hampir 1 juta gitu. Tapi yang aktif cuma, ya Allah nggak ada 1% gitu loh guys. Jadi ini yang menjadi pertanyaan, apakah dia beli fake followers? I don't know. Nah setelah soal fake followers tadi atau followers palsu, sekarang soal fake post atau postingan palsu. Nah pasti dari kalian ini ada yang sempat bertanya-tanya, Kak, kok bisa sih dia bisa berkolaborasi dengan brand-brand yang besar gitu kan? Nah, biasanya brand-brand ini cukup pandai loh mencari tahu mana yang real followers dan mana yang fake. Dan biasanya brand-brand ini menghindari untuk bekerja sama dengan akun-akun yang memiliki engagement yang rendah. Jadi kayak, buat apa lo kerjasama sama Instagram yang masih sedikit pengikutnya, kayak menghabis-ngabisin duit lo bayar selebgram itu tapi produk lo nggak laku, ibarat kata mah gitu. Tapi bagaimana cara dia untuk bekerja sama dengan brand-brand besar di luar sana, dan dia juga pergi ke acara-acara yang penting gitu loh, dan semuanya kayak terlihat normal. Tetapi jika kalian telusuri nih, jika kalian mengamati postingan Lily, ada satu kejanggalan. Misalnya postingan Lily yang ini, yang di Met Gala ini, nah ini tuh terlihat kalau kalian zoom in, ada sesuatu yang aneh, kayak ada item-item. Terlihat kalau ngeditnya tuh nggak rapi, guys. Dan setelah kita telusuri, itu tuh merupakan foto Katy Perry yang diedit, ditimpa gitu menjadi Lily. Dan soal foto dia di majalah Teen Vogue itu tuh merupakan editan Photoshop sebenarnya. Karena faktanya, ini lucu sih. Karena Teen Vogue itu aja, dia tuh udah berhenti untuk cetak majalah gitu loh. Dan kemudian soal produk yang akan dibuat Lily, dimana di situ Lily akan berkolaborasi membuat lipstick dengan perusahaan yang namanya Bite Beauty. Dimana di situ dia membuat vlog, dia membuat lipstick, dia memilih warna lipstick, dan sampai akhirnya dia mengatakan kalau itu adalah koleksinya. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, bahwa Bite Beauty itu adalah tempat di mana semua orang itu bisa bikin lipstick di sana. Terus akhirnya Lily bilang kalau enggak kok, itu koleksi lama aku. Tapi sebenarnya terjadi itu, bahwa si perusahaannya itu bilang kalau udah deh, lu nggak usah ngaku-ngaku kalau itu koleksi lu gitu. Nah semakin kalian nge-scroll ke bawah Instagramnya si Lily ini, kalian akan menemukan hal-hal yang aneh. Contohnya seperti postingan ini, postingan foto dia yang berakting seolah-olah kalau dia itu sedang dipaparaziin. Nah, so untuk kalian yang nggak tahu paparazzi itu adalah orang-orang yang menangkap foto kalian, yang mengambil foto kalian secara diam-diam dan tanpa izin. Kayak biasanya kan kalau artis-artis Hollywood, artis-artis besar kan biasanya digituin kan, kayak diikutin lo sama siapa ini gitu. Terus di captionnya tuh dituliskan kayak paparazzi take my picture, kayak paparazzi menangkap foto saya. Enggak, padahal itu tuh mamahnya guys yang ngambil fotonya. Tapi menurut aku ini sedikit mengejutkan, dimana nggak hanya ibunya yang mendukung kebohongan-kebohongan dia, tapi ibunya juga turut berpartisipasi dalam hal ini. The billboard attached to the CoverGirl store in Oh my Times God! Square, New York. Congratulations, baby. Mwah. Nah, koreksi jika aku salah, tapi yang namanya orang tua kan harusnya ngasih tahu mana yang salah dan mana yang benar, mana yang boleh dilakuin dan mana yang enggak. Harusnya ya mengajarkan anaknya untuk menjadi dirinya sendiri dan ya just being
real gitu loh, yang hidup yang real-real aja, nggak usah dipaksain kalau emang lo nggak punya gitu loh guys. Tapi ya entahlah, aku nggak ngerti apa yang terjadi sama ibu dan anak ini gitu. Nah sekarang kita bicara tentang fake friends atau teman palsu. Nah sekarang kita akan masuki cerita dia yang cukup gelap gitu loh. Kalau tadi kita udah bicara tentang fake followers, terus fake postingan, nah kebohongannya tuh nggak cukup sampai di situ aja. Ternyata ada lagi guys. Kalau kita perhatikan di Instagramnya Lily dan kita baca-baca komentarnya, itu ada 2 akun yang berbeda, kayak ada jenis-jenis akun berbeda. Nah, yang pertama itu adalah akun fans account, dimana itu adalah banyak fans-fansnya dari Lily yang sering berkomentar, ngeposting gambarnya Lily. Tapi satu hal yang aneh, kalau semua fans account ini namanya tuh hampir sama gitu loh guys. Mereka memposting konten yang hampir-hampir mirip dan semuanya dipenuhi dengan fake followers. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa dia memiliki banyak penggemar tapi sebenarnya dia tuh nggak memiliki penggemar dan dia tuh nggak terkenal, gimana dia memiliki begitu banyak fan account gitu pertanyaannya kan. I don't know apakah ini bisa dibilang narsis atau gila atau bisa dibilang ini menyedihkan sih guys. Lalu tipe akun yang kedua ini kita sebut friends, teman. Nah kalau misalkan kita perhatikan kolom komentarnya, ada interaksi antara Lily dan beberapa orang yang di follow Lily yang itu kayaknya temannya. Ada kali 5-10 akun yang sering berkomentar dan sering berinteraksi di kolom komentarnya Lily, seakan-akan itu memang temennya dia gitu. Aku nggak tahu apa yang Lily rasakan dan aku nggak tahu kalau misalkan aku memposisikan diri sebagai dia. Menurut kalian gimana guys? Coba kalau kalian ada di posisi Lily, kenapa kalian bisa berada di tahap sampai ini gitu loh. Nah kalau misalkan kita pikir-pikir, kalau dia beli fake follower itu tandanya mungkin dia pengen menjadi orang yang terkenal, pengen menjadi orang yang diperhatikan banyak orang gitu loh. Terus yang kedua, soal dia bekerja sama dengan berbagai brand gitu kan. Mungkin dia pengen dikenal kalau dia tuh, ini loh gue orang penting loh, buktinya gue bisa bekerja sama dengan brand-brand besar gitu. Tapi untuk punya temen, lo mempalsukan temen-temen itu jujur itu menyedihkan sih guys. Itu tandanya lo nggak punya bener-bener punya teman di dunia nyata gitu loh. Ini kayak sampai temen aja dipalsuin. Emang nggak punya temen itu loh di dunia nyata? Itu loh pertanyaannya. Have a friend in yourself. Okay, hi friend. Yes, this sounds so lonely and sad, but I gotta be honest with you, I am happier without these weirdos surrounding me. Nah, di sini Ibu Lily memerankan peran utama dalam banyak hal. Ketika cerita ini mulai meledak, mulai naik ke permukaan, nah Lily ini mulai mendapatkan serangan balik nih dari netizen-netizen di sosial media. Dengan cepat dia mulai kehilangan begitu banyak followersnya. Dan orang-orang banyak yang melaporkan Instagramnya, kayak banyak yang nge-report gitu. Dia mulai kehilangan 200.000 followersnya. Ini gila sih. Bagi orang-orang, alasan utama mereka marah itu sebenarnya bukan soal Lily bohong, tapi untuk mencapai cara ini loh, jalan pintas yang diambil Lily. Karena di luar sana banyak beauty influencer atau beauty content creator yang mencoba untuk mengumpulkan para audiens, mengumpulkan followers gitu dengan cara real. Tapi di sini Lily kayak mengambil jalan pintas dan bahkan kayak membohongi semua orang gitu loh. Jadi ini yang membuat kesel tuh ini. Lalu Lily dan ibunya ini menyangkal semua klaim-klaim yang dituduhkan kepada dirinya dan Lily membuat video yang menyangkal semuanya yang enggak-enggak tentang dirinya. Jadi gini guys, jika kamu pengen dipercaya orang, kamu cukup duduk dan ngomong jujur gitu loh. Kamu harus jadi diri sendiri dan berusaha untuk, ya aku nggak melakukan ini. Jadi jangan lo menyangkal semua kebohongan-kebohongan itu. Jadi ya percuma gitu loh guys. Tapi gak lama kemudian Lily dan ibunya kayak mengupload video yang membicarakan tentang hatersnya gitu loh. This is who I want. This is what I want. And I'm tired of people telling me what they want for me. This is what Lily Jean wants. You understand? Lalu siapapun orang yang ngomongin masalah ini, yang ngebicarain tentang Lily dan ibunya, akan diklasifikasikan sebagai seorang pengganggu. Lily dan ibunya terlibat dengan banyak hal yang sebenarnya sia-sia guys. Nah ketika ibunya ini sama Lily ini bertengkar sama orang-orang di media sosial dan ngebalesin orang-orang itu membuat lo semakin merasa buruk dan
itu membuat lo semakin ketara banget kalau tuh lo salah gitu loh. Nah contohnya nih ada seorang gadis nih yang bernama Lauren. Ya si Lauren itu tertarik sama ceritanya si Lily, kayak pengen nanya gitu sama followersnya di Twitter kayak, "Hai guys, apakah kalian tahu tentang Lily ini siapa?" Cuma nanya doang gitu loh guys. Lalu akhirnya Lily sama ibunya tuh menemukan tweetnya si Laura ini, dan akhirnya mereka berantem lah dengan tweet-tweet mereka yang panjang, argumen-argumen mereka yang panjang kali lebar. Dan sebenarnya sih nggak terlalu penting sih guys. Tapi seminggu kemudian akun Twitternya Laura ini kesuspend gara-gara melanggar spam dan manipulatif. Lalu Lily dan ibunya mengatakan bahwa enggak kok, aku nggak nge-suspend akunnya si Laura gitu loh. Tapi yang lucu bagi aku, ketika di luar sana banyak orang, akun-akun yang blak-blakan soal masalah Lily sama ibunya, semua akun-akun itu pada kesuspend, hilang gitu aja di Twitter. Gue nggak tahu itu kenapa. Dan di sini kalian bisa menyimpulkan lah apa yang sebenarnya terjadi sama akun-akun itu. Sampai saat ini Lily dan ibunya nih masih berusaha melawan rumor-rumor yang terjadi di sekitar dia. Nah sampai sekarang ini ibunya tuh masih berdiri tegak dan mencoba untuk bertahan sama pendiriannya gitu loh guys. Tapi sayangnya ini akan merusak kesempatannya si Lily ini di masa depan nanti. Ketika si Lily ini kan bermimpi banget pengen jadi make up yang profesional. Tapi kalau kejadiannya terus begini terus, nantinya nggak akan ada brand yang mau bekerja sama dia, nggak ada yang mau bergaul sama dia. Ya kasihan aja kalau misalkan dia nggak terus terang apa yang terjadi. Ya aku hanya bisa berharap semoga Lily beruntung. Dan aku nggak berpikir kalau Lily itu jahat. Hanya Lily ini kayak disesatkan, atau mungkin dia dikontrol sama ibunya untuk melakukan semua ini. I don't know, gimana menurut kalian, tanggapan kalian? Coba komen teori kalian di bawah. Oke guys, jadi segitu aja tentang penjelasan aku mengenai dramanya si Lily Jane ini. So, kalau kalian punya saran, masukan, atau pendapat kalian bisa banget tulis di komentar bawah. Dan kalau misalkan kalian ada ide-ide lain, Kak, bahas ini dong, komen di bawah juga. Thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!